Kita akan melanjutkan belajar tentang persamaan trigonometri. Sekarang kita gunakan cara yang mudah dan cepat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dengan mudah dan cepat, ada modalnya. Modal yang pertama adalah fungsi trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Ini kita lihat sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 derajat adalah setengah. Kalau cos 60 derajat adalah setengah. Cos 60 derajat setengah ya. Kalau tan 45 berapa ya? Tan 45 derajat adalah 1. Itu adalah modal pertama. Harapannya kalian bisa menghafal modal yang pertama ini. Kemudian modal yang kedua adalah pembagian kuadran. Kuadran pertama di sini besarnya sudut adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di sini kuadran pertama. Seluruh fungsi trigonometri di kuadran pertama nilainya positif. Sinnya nilai positif, cosnya positif, tan juga positif. Sekarang kuadran kedua di sini atas kiri, di atas. Besar sudutnya mulai 90 derajat sampai 180 derajat. Pada kuadran kedua hanya nilai sin yang positif. Cos sama tannya negatif. Lanjut kuadran ketiga. Kuadran ketiga di sini besar sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nilai yang positif hanya tan. Fungsi trigonometri lainnya sin dan cos nilainya negatif. Kalau kuadran keempat, nilai yang positif adalah cos. Sedangkan sin negatif, tan juga negatif. Besar sudutnya antara 270 sampai 360 derajat. Jadi mulai 0 derajat muter sampai 360 derajat dia kembali lagi ke asalnya. Demikian. Sekarang kita ke contoh soal. Tentukan X jika cos X sama dengan setengah dan X terletak pada interval lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ini perhatikan dulu nilai cosnya. Nilai cosnya adalah setengah. Setengah itu bilangan positif apa negatif? Bilangan positif, ya betul. Sekarang kita lihat pada pembagian kuadran. Cosnya positif, di manakah itu? Kuadran 1 cos positif, oke, kuadran 1. Kuadran 2 cos negatif, enggak oke. Kuadran ketiga cosnya negatif, berarti bukan positif, tidak oke. Pada kuadran keempat cosnya positif, oke. Jadi ini ada dua temuan. Cos nilainya positif ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke kolom-kolom atau kotak-kotak fungsi trigonometri. Tadi nilai cosnya setengah, cos X setengah. Manakah itu yang setengah? Di sini. Berarti sudutnya 60 derajat. Cos X setengah. Sudutnya 60 derajat. Nah, berarti 60 derajat. Kita gambar di sini. Ini 60 derajat. Berarti di sini besar sudutnya adalah 60 derajat. Kita tulis di sini X1 sama dengan 60 derajat. Lanjut kuadran keempat. Kuadran keempat. Kita gambar dulu. Gambarnya di sini ya. Jadi gambarnya itu selalu berkaitan dengan sumbu X. Ini sumbu X. Ini kan sumbu X ini. Nah, gambarnya selalu nempel dengan sumbu X ya. Jangan gambar 60-nya nempel sumbu Y, bukan. Nempel dengan sumbu X. Ini adalah sumbu X.
Di sini kita tulis 60 derajat. Nah, berarti berapa sudut di sini? Ya. Ini kan mau menuju ke sana, sehingga 360 derajat, tapi masih kurang 60. Berarti 360 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga di sini ada 300 derajat. Maka jawaban yang di kuadran keempat, X2 sama dengan 300 derajat. Selesai sudah. Tinggal nulis himpunan penyelesaian sama dengan, yang kecil tulis dulu, 60 derajat dan 300 derajat. Selesai. Berikutnya contoh yang kedua, tentukan X jika sin X sama dengan min setengah akar 3 dengan X pada interval lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Perhatikan nilai sinnya, negatif apa positif? Ini negatif ya. Kita cari pada kuadran. Sinus yang nilainya negatif ada pada kuadran keberapa? Sinus negatif. Pada kuadran 1 semuanya positif, jadi sinusnya positif, bukan. Kuadran kedua sinusnya juga positif, bukan. Kita kan cari yang negatif ya. Kuadran ketiga sin negatif, nah ini dia. Kuadran ketiga berarti ya, kita catat. Terus kuadran keempat sinnya negatif juga, berarti yang memenuhi sinus bernilai negatif adalah kuadran ketiga dan kuadran keempat. Oke, kita tulis dulu. Kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kuadran ketiga kita gambar dulu. Ingat gambarnya selalu nempel dengan sumbu X. Sudutnya kita gambar. Pada kuadran ketiga nempel dengan sumbu X. Sumbu X-nya ini kan. Ini sumbu X. Sekarang kita lihat nilai sin X, tapi negatifnya nggak usah dilihat dulu, lihat khusus positifnya aja sementara. Setengah akar 3, lihat di tabel. Sin yang nilainya setengah akar 3, sin yang nilainya setengah akar 3. Nah, di sini sudutnya kita lihat 60 derajat. Berarti di sini kita tulis 60 derajat. Nah, besarnya ini 60 derajat. Berarti sudut berapa ini ya? Ke sini berapa berarti? 180, masih ada lebihnya, ditambahin lagi 60 derajat, berarti 180 ditambah 60, 240 derajat. Di sini kita tulis X1 sama dengan 240 derajat. Berikutnya, tadi kuadran keempat ya. Kuadran keempat kita gambar juga. Nempel di sumbu X. Ya, agak sama. Sekarang yang di kuadran keempat ya. Kuadran kita gambar juga. Iya. Di sini nempel dengan sumbu X-nya adalah 60 derajat. Nah, jadi sudutnya berapa ini ya? Dari sini muter sampai ke situ mau 360 tapi masih kurang 60. Berarti 360 dikurangi 60. 300 derajat. Berarti di sini X2 sama dengan 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 240 derajat dan 300 derajat. Sudah selesai.
Berikutnya, contoh yang ketiga, tentukan X jika tan X sama dengan min 1 dengan X pada interval lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Pertama, perhatikan nilai tan-nya, min 1. Negatif apa positif? Tanya lagi ya, biar ingat, biar nggak lupa-lupa. Min 1 adalah bilangan negatif, berarti tan nilainya negatif. Kita cari pada kuadran. Di mana kuadran berapa ya? Yang nilai tan-nya negatif. Kuadran 1 tan positif, no. Kuadran 2 tan negatif, cocok. Ini berarti kuadran kedua ya, masuk. Kuadran ketiga tan-nya positif, nggak masuk karena kita cari yang negatif. Sesuai dengan soalnya ini kan. Kuadran keempat, tan nilainya negatif, oke. Berarti tan yang nilainya negatif ada pada kuadran ke-2 dan kuadran ke-4. Sekarang kita mulai yang kuadran 2. Kuadran 2 ada di sini. Kita gambar sudutnya nempel di sumbu X. Kita lihat pada tabel. Nah, ini. Tan X sama dengan min 1. Sementara kita simpan dulu negatifnya. Kita lihat yang positifnya. Kita lihat pada tabel tan berapa yang nilainya 1. Ini 1. Tan 1. Sudutnya adalah 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat. Seperti tadi, ini mulai dari 0 derajat ya, 0 derajat. Mutar sampai di sini. Nah, belum mencapai 180, masih kurang 45. Berarti di sini kira-kira berapa? Dihitung ya. 180 dikurangi 45. 135 derajat. Maka kita tulis yang di kuadran kedua, X1 sama dengan 135 derajat. Lanjut, kuadran yang keempat. Kuadran keempat di sini. Kita gambar dulu sudutnya nempel di sumbu X sebesar sama dengan tadi 45 derajat. Mutar dari 0 derajat sampai di sini berhenti 360 derajat tapi masih kurang 45 derajat, berarti 360 dikurangi 45, 315 derajat. Maka X2 sama dengan 315 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari X adalah yang pertama 135 derajat, yang kedua adalah 315 derajat. 315 derajat. Sudah selesai. Bisa ya?